lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan membahas detail dari cash flow from operating activities yang indirect. Setelah kemarin kita bahas sedikit konsepnya, sekarang kita praktekkan ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas titik awalnya adalah net income. Kemudian setelah net income, kita akan beranjak ke langkah-langkah berikutnya. Jadi ada 3 langkah yang sebelumnya kita bahas, yaitu langkah pertama, menghilangkan non-cash expense. Apa saja non-cash expense yang ada di data sebelumnya? Ternyata ada depreciation expense. Ini yang 7.000 ini, net income kan sebelumnya mengurangi gross profit ya. Padahal ini kan nggak ada cash outflow-nya. Makanya dia harus dihilangkan di cash flow from operating activity. Tambahkan kembali ke income. Biar net income ini hanya mencerminkan yang ada arus kasnya. Ini langkah pertama, kita cari saldo dari depreciation. Ini di buku besarnya juga kelihatan depresiasi untuk tahun itu 7.000. Dari income statement juga ada, tapi lebih lengkap lagi di buku besar. Karena nanti komplikasinya kadang depresiasi ini harus kita hitung ulang, tidak hanya dari income statement tapi harus dicek transaksi-transaksi. Teman-teman ingat di sebelum UTS itu depresiasi bisa terjadi karena bermacam-macam ya. Tidak hanya penyesuaian di akhir tahun tapi juga di tengah tahun juga bisa berubah. Karena dia misalnya ada penjualan, kemudian ada yang dibeli atau dinilai ulang di pertengahan tahun, itu kan depresiasinya juga dicatat. Nah, selain dari income statement, kita juga bisa lihat di buku besarnya akumulasi depresiasi untuk fixed asset masing-masing. Ini contohnya hanya yang building. Jadi di sini berdasarkan data depresiasi akhir tahun itu adalah 7.000. 7.000 inilah yang dikurangkan, ditambahkan ulang ke net income. Kemudian langkah kedua adalah menghilangkan pengaruh gain atau loss dari net income, karena gain or loss dari penjualan non-current asset itu sudah dicatat dalam cash flow from investing activity. Agar tidak double counting, makanya gain or loss-nya harus dihilangkan dari net income. Karena kita lihat di income statement ada other income berupa gain on sale of land. Ini kan menambah operating income. Jadi kesemuanya net income ini termasuk gain on sale. Padahal dia dicatat juga dalam investing activities, makanya harus dikeluarkan. Ini langkah 1, langkah 2 ini sumber utamanya adalah income statement. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini sumbernya dari balance sheet, lebih tepatnya comparative balance sheet. Nah, ini sebelumnya saya sudah sampaikan kita harus melakukan langkah ke-0. Kita menghitung dulu deltanya atau selisihnya antara pada tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Ini kebetulan sudah dihitungkan. Langkah ketiga adalah menghitung dan mengeluarkan dampak dari perubahan current operating asset dan liability sesuai rumus ataupun logika yang kita diskusikan sebelumnya. Kita lihat dulu dari current operating asset. Current assetnya di Randall ini ternyata ada 2, account receivable dan inventories. Di sini account receivable-nya sudah net, jadi sudah termasuk allowance for doubtful account-nya. Nah, di sini untuk AR-nya, karena AR-nya bertambah 9.000, ini berarti nanti di net income-nya dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Ini ada keterangan sebagaimana sebelumnya. Kenapa? Penambahan 9.000 di account receivable ini mengindikasikan bahwa penjualan secara kredit lebih besar 9.000 daripada uang yang diterima dari customer. Dengan demikian, nilai penjualan dan juga net income mencakup
nilai sebesar 9.000 yang belum diterima secara tunai pada periode itu. Makanya harus dikurangkan. Kemudian apalagi di sini ada inventory. Inventory-nya ternyata berkurang. Dengan logika yang sama, ada pengurangan, kebalikannya berarti harus ditambahkan. Pengurangan 8.000 di inventory perlu ditambahkan ke net income. Kenapa ditambahkan? Karena pengurangan 8.000 inventory ini mencerminkan COGS yang terjual, COGS-nya melebihi dari inventory yang dibeli. Berarti ada pembelian tambahan, ada barang yang terjual lebih besar daripada barang yang dibeli, makanya harus ditambahkan ke net income. Kemudian langkah berikutnya kita cari yang current liabilities-nya. Current liabilities-nya apa saja? Di sini ada accounts payable, kemudian ada accrued expenses payable, operating expense, kemudian income taxes payable, dividends payable. Yang bonds payable ini sepertinya tidak masuk, karena dia masuk ke financing, dia bukan current liabilities. Jadi ada 4. 4 ini juga kita keluarkan pengaruhnya dari net income. Dengan rumus yang sebelumnya kita diskusikan, kalau ada penambahan current liabilities itu menambah net income. Kita lihat satu-satu. Ini accounts payable-nya berkurang. Kita harus dikurangkan dari net income. Logikanya kenapa accounts payable berkurang harus dikurangkan dari net income? Karena pengurangan accounts payable itu mengindikasikan bahwa pembayaran kepada vendor itu melebihi dari pembelian inventory itu sendiri sebesar 3.200. Makanya cash outflow-nya harus dikurangkan tambahan sebesar 3.200 dari penurunan accounts payable. Bagaimana dengan accrued expense payable yang operating expense? Ternyata ada tambahan. Karena adanya tambahan berarti harus ditambahkan. Tambahan sebesar 2.200 untuk accrued expense payable ini ditambahkan pada net income. Karena tambahan accrued expense payable ini mengindikasikan bahwa operating expenses yang ada di income statement itu belum mencerminkan pembayaran untuk beban-beban selama tahun 2010. Terdapat beban-beban harusnya di periode itu. Terdapat beban-beban yang periode itu tapi ternyata masih akrual yang harus dibayarkan di periode berikutnya. Makanya adanya tambahan expense payable ini harus ditambahkan ke net income. Karena sebelumnya sudah dikurangkan di expense operating expenses. Padahal itu belum ada uangnya. Agar hilang, makanya harus ditambahkan ulang ke net income. Kemudian current liabilities yang lain adalah income taxes payable. Di sini income taxes payable-nya berkurang sebesar 500. Penurunan income taxes payable ini perlu dikurangkan dari net income karena beban yang diakui dalam income tax expense dalam income statement itu belum termasuk ini pengurangan income tax payable, jadi pembayaran hutang pada pemerintah periode itu. Jadi karena ini juga cash flow, ini perlu bebannya kan sebelumnya kurang catat berarti di net income itu. Bukan kurang catat ya, karena sebelumnya kan pakai accrual basis. Dari sisi cash basis ada yang kurang. Karena expense itu posisinya mengurangi income, makanya pengurangan ini 5.000 ini harus dikurangkan lagi karena expense-nya bertambah sebesar 500. Expense kan mengurangi net income. Ada kurang catat. Jadi 500 ini harus dikurangkan. Dan dengan bahasa yang lain, pengurangan
income tax payable ini dikurangkan dari net income karena penurunan income tax payable mengindikasikan bahwa pajak yang dibayarkan melebihi dari income tax expense yang terjadi selama periode itu sebesar $500. Terakhir, dividends payable. Dividend payable tidak kita laporkan di sini. Kenapa tidak kita laporkan di sini? Karena dia bagian dari aktivitas financing. Bukan current operating liabilities juga, dia merupakan bagian dari financing. Begitu juga yang bonds payable. Jadi, berdasarkan langkah 1-3 tadi, kita bisa membuat cash flow from operating activities seperti ini di result. Dan income-nya 108. Kemudian, oh ini salah nih, harusnya 2010. Adjustment to reconcile net income to net cash flow from operating activities. 1. Depreciation expense ini ditambahkan. Kemudian gain on sale dikurangkan agar hilang pengaruhnya. Kemudian changes in current operating asset and liabilities. Pertama, increase in accounts receivable. Penambahan current asset itu mengurangi net income. Kemudian decrease in inventories. Pengurangan di current asset itu menambah net income. Kemudian decrease in accounts payable. Pengurangan di accounts payable harus dikurangkan. Kemudian increase in accrued expense payable. Penambahan di current liabilities itu ditambahkan. Kemudian decrease in income taxes payable. Penurunan di current liabilities harus juga dikurangkan. In total, net cash flow from operating activities adalah positif 100.500. Ini indirect cash flow. Untuk melengkapi cash flow kita, statement of cash flow kita akan lanjut ke arus kas yang bersumber dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kita lihat yang financing activities dulu. Financing activities apa saja? Yang pertama adalah tadi dividends. Dividen yang diumumkan pada tahun itu adalah 28.000. Kita bisa lihat juga di buku besar dari accounts dividends payable. Jadi berapa yang dibayarkan periode itu? Ternyata 28.000. 28.000 ini yang diumumkan. Kalau yang dibayarkan ini ada 10.000 sama 14.000. Tapi ini ya, yang diumumkan ada 28.000, tapi yang dibayarkan baru 24.000. Jadi 24.000 inilah yang dilaporkan di cash flow from financing activities, bukan yang 28.000. Karena 28.000 sisanya 4.000-nya itu masih dibayarkan di periode berikutnya. Ini kan baru diumumkan 20 Desember ya, baru dibayarkan nanti awal tahun berikutnya. Makanya yang dicantumkan hanya yang 24.000 ini. Kemudian financing activities berikutnya adalah adanya tambahan common stock yang diterbitkan. Kita lihat ada tambahan 8.000. Ini juga kita perlu cek apakah saham yang diterbitkan ini secara tunai atau ditukar dengan aset yang lain. Ternyata informasinya dari buku besar common stock ini 4.000 lembar sama diterbitkan secara tunai. Berarti 8.000 ini yang masuk ke financing activities. Cuman selain buku besar common stock, selain akun common stock, kita juga harus lihat premiumnya ya, share capital premiumnya, atau kalau di buku Warren ini disebut paid-in capital in excess of par. Dari penerbitan yang 4.000 tadi, ternyata ada tambahan 40.000. Jadi yang masuk ke financing activities ini 8.000. 8.000 ini ditambah dengan premiumnya, tambah 40.000. Berarti 8.000 plus
48.000. Terus financing activities berikutnya adalah terkait penerbitan bonds ataupun pelunasan bonds. Ternyata ini informasinya adalah bonds payable-nya berkurang selama 2012 karena sudah dilunasi sebagian. Nah, pelunasan ini ternyata tidak ada diakui gain or loss. Jadi yang dilunasi itu sebesar nilai carrying value-nya, tidak ada gain or loss. Kalau misalnya yang dibayarkan untuk pelunasan lebih cepat ini ada gain or loss, nanti gain or loss-nya jangan lupa dikurangkan dari operating activities. Ini ternyata informasinya tidak ada gain or loss pada saat pelunasan lebih cepat dari bonds tersebut. Sekitar 50.000. Ini yang dimasukkan dalam financing activities. Terakhir untuk yang investing activities. Investing activities informasinya ada tambahan pembelian gedung. Ini juga perlu dicek pembelian gedungnya secara tunai atau tidak. Kalau secara tunai ini harus dimasukkan dalam investing activities. Kalau tidak secara tunai masuk ke schedule di bawah. Ini ada pembelian sebesar 60.000. Ada lagi transaksi adalah terkait tanah. Penurunan nilai tanah sebesar 45.000. Ternyata setelah didetailkan di buku besarnya ada dua, yaitu ada penjualan dan ada pembelian. Nah, yang penjualan ini masuk cash inflow, sementara pembelian masuk cash outflow yang investing activities. Jangan lupa ini dicek pada saat penjualan tanah ini ada gain atau loss. Gain or loss-nya itu yang dikeluarkan di operating activities tadi. Oke, yang pembelian masuk di cash outflow, yang penjualan masuk di cash inflow. Nah, ini adalah cash flow lengkap setelah di-combine yang cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Kita lihat yang barusan kita bahas, cash flow from investing activities, ada cash from sale of land. Tadi sudah 72.000. Lihat di atas ini ada gain on sale of land. Jadi di sini yang kita catat keseluruhan uang yang diterima dari penjualan tanah. Bayangkan kalau ini tidak di gain on sale ini tidak dihilangkan dari yang atas, ini double ya, karena di sini sudah termasuk gain-nya. Sementara di net income ini juga ada gain, jadi 12.000 ini tercatat dua kali. Makanya di sini harus dihilangkan. Kemudian dikurangi dengan pembelian tanah 15.000 dan kedua dikurangi dengan pembelian gedung. Saldo net cash flow yang digunakan ini kenapa use, karena negatif ya, yang harus keluar. Net cash flow use for investing activities. Kalau misalnya ini positif, net cash flow from operating activities sebesar minus 3.000. Kemudian lanjut ke cash flow from financing activities. Cash received from sale of common stock sebesar 48.000. Ini baik nilai par maupun juga premiumnya 40.000 plus 8.000. Kemudian cash outflow-nya dipakai untuk pelunasan bond sebesar 50.000 karena tidak ada gain or loss, di atas tidak perlu dihilangkan. Terakhir, cash yang dibayar untuk dividen sebesar 24.000. Ini adalah dividen yang benar-benar sudah dibayarkan, bukan sekedar dividen yang diumumkan sama periode itu. Dikurangi 48.000 dikurangi 74, net cash flow used for financing activities karena ini negatif. Minus 26.000. Increase in cash 71.500. Cash at the beginning of the year 26.000. Cash at the end of the year 97.500. Ini buat cross check. Ini saldo akhirnya ini harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca tahun tersebut di tahun 2012 sepertinya ya, bukan 2010. 97.500. Cara ngeceknya. Baik, sampai di sini dulu. Habis ini kita diskusikan lebih lanjut, termasuk juga kita coba latihan yang indirect method. Untuk yang direct method kita akan bahas di sesi berikutnya. Maaf. Mudah-mudahan cukup jelas.
kita akan perbanyak diskusi dan latihan. Terima kasih.